Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada video kali ini. Kami akan memaparkan beberapa karya desain interior kelas 11 MIPA SMA Negeri 2 Magelang. Tapi sebelum itu kami akan memaparkan dulu apa itu desain interior, kemudian beberapa gaya dalam desain interior. Nah, definisi dari desain sendiri adalah perancangan, sedangkan interior adalah ruang dalam. Jadi, desain interior adalah perancangan ruang dalam yang menyatukan elemen-elemen menjadi satu kesatuan yang bertitik tolak pada aspek estetis, keamanan, dan kenyamanan. Itu tadi definisi dari desain interior. Kemudian, beberapa gaya dalam desain interior di sini saya sebutkan ada 12. Yang pertama adalah gaya klasik. Gaya interior klasik didasarkan pada keteraturan, simetris, dan keseimbangan. Desain ini berkaitan langsung dengan gaya yang tumbuh pada masa kekaisaran Yunani dan Romawi. Biasanya banyak hiasan dekoratif dan ornamen-ornamen pada properti yang terkesan elegan. Warna elemen interior gaya klasik didominasi oleh warna yang terinspirasi dari alam, seperti warna coklat tanah hingga coklat muda, serta menggunakan unsur kayu untuk memberikan kesan hangat dan ramah. Warna yang dominan digunakan pada furnitur klasik adalah coklat natural sesuai dengan warna kayu atau menggunakan cat solid berwarna putih. Kemudian ada lagi warna kuning emas, putih perak, hitam, atau coklat tua. Kelebihan dari interior gaya klasik adalah menghasilkan tampilan produk yang elegan dan mewah. Kemudian yang kedua adalah gaya modern. Gaya interior modern diawali oleh desainer Eropa. Filosofinya adalah bentuk dan fungsi harus dikombinasikan pada keseluruhan desain. Ciri khasnya adalah garis desain yang bersih dan berfokus pada fungsi, serta mencegah aksesoris dan elemen dekoratif berlebihan yang muncul pada gaya lain. Karakteristik utama interior modern adalah bergaris bersih, fungsi lebih daripada bentuk, kemudian menghindari aksesoris dan dekorasi yang berlebihan. Kemudian menggunakan tekstur minimal, serta keseimbangan asimetris pada furnitur dan tata letak ruang atau layout. 3. Gaya minimalis. Desain minimalis adalah salah satu gaya desain yang paling signifikan pada abad ini. Desain minimalis dimulai pada abad ke-20 dengan rancangan arsitektur sekitar tahun 1920. Desain minimalis merupakan aliran gaya desain modern yang sangat fungsional dan tidak memberikan ruang pada bentuk ornamentasi atau hiasan. Desain minimalis pada umumnya menggunakan warna-warna yang lembut dan lebih netral. Pemberian aksesoris yang minim pada dinding digunakan untuk memperkuat kesan minimalis. Karakteristik utama gaya interior minimalis adalah 1. Warna yang dingin dengan pencahayaan putih atau biru. Kemudian 2. Ruang terbuka yang luas dengan furnitur minimal. 3. Hanya mengutamakan hal penting atau mengutamakan fungsi. Dan terakhir adalah pencahayaan alami lebih diutamakan. 4. Gaya bohemian. Gaya bohemian adalah wujud dari kebiasaan, tampilan modern, dan koleksi warna-warni. Segala sesuatu yang mencerminkan individualitas adalah gaya bohemian. Gaya bohemian sendiri merupakan gaya kebebasan dalam tampilan modern.
Perpaduan warna dalam gaya ini sangat dominan sesuai dengan kehendak perancang untuk mendesain secara individual, sehingga terwujud keinginan dari klien dan tetap memberikan kesan nyaman dan tenang. Gaya ini banyak digunakan saat ini, mengingat para penikmat ruang menyukai penataan dengan tampilan bebas dan modern. 5. Gaya kontemporer. Gaya kontemporer adalah sebuah gaya desain interior yang sering diidentifikasi dan disamakan dengan gaya interior modern. Istilah antara gaya interior kontemporer dan modern sebenarnya memiliki karakteristik dan ciri khas yang berlainan. Gaya modern mengacu pada gaya desain yang populer pada pertengahan tahun 1900-an. Karakteristik seperti bahan alami, warna netral dan ekspansif, dan garis yang bersih serta rendah merupakan bagian dari dekorasi modern. Sementara, desain interior kontemporer lebih fleksibel. Atau dengan kata lain, kontemporer lahir dengan memadukan berbagai gaya dan variasi. Desain interior bergaya kontemporer berarti tampilan trendy yang sedang populer. Karakteristik utama dari gaya kontemporer adalah 1. Mengacu pada tampilan yang sedang populer atau trendy. Kemudian 2. Mendasar atau basic, polos namun berani. 3. Ruang negatif sama pentingnya dengan objek. 4. Bentuk yang bersih, halus, dan geometris sangat penting. Dan 5 adalah furnitur yang digunakan umumnya unik dan dipesan khusus. Kemudian lanjut, nomor 6 adalah gaya coastal. Gaya coastal biasanya disebut dengan nautical. Gaya coastal identik dengan nuansa pantai. Suasana nautical atau yang disebut juga sebagai coastal mengingatkan pada pemandangan tepi pantai yang selalu membangkitkan semangat. Kehidupan pesisir biasanya identik dengan kenyamanan dan santai. Interior dalam gaya ingin mencerminkan suasana tersebut. Warna biru cerah yang dipadukan dengan warna putih, motif garis, rotan, dan kain kanvas dapat membawa suasana dan nuansa pantai ke dalam rumah. Aksen pantai seperti kerang, karang, dan bintang laut dapat menjadi pilihan untuk hiasan rumah dengan penempatan yang tepat. Gaya ini didominasi dengan warna-warna cerah dengan memadukan warna putih dan biru. 7. Gaya eklektik. Eklektik merupakan gaya desain dan arsitektur yang populer pada abad ke-19. Gaya ini mengkombinasikan unsur historis sebagai elemen dasar untuk menciptakan sesuatu yang otentik, baru, dan belum pernah ada sebelumnya dengan mengutamakan kebebasan berekspresi. Gaya eklektik adalah kombinasi beberapa gaya dengan tujuan untuk merancang ruangan yang memiliki tampilan menarik, cita rasa artistik, dan elemen-elemen yang terhubung secara khusus sehingga tampilan sebagai satu kesatuan. Karakteristik gaya interior eklektik adalah 1. Memadukan elemen atau gaya-gaya tertentu dari periode waktu dan daerah asal yang berbeda. 2. Penekanan pada dekorasi. 3. Penggunaan furnitur yang nyaman. 4. Warna sangat bervariasi, namun biasanya ada beberapa warna netral untuk mengikat keseluruhan elemen. 5. Penggunaan kain pelapis atau wallpaper pada pola geometris. Dalam penerapan dekorasi bergaya eklektik, tampilan aksesoris yang penuh nilai historis dapat ditampilkan, sehingga menimbulkan kesan pengumpulan dalam waktu yang lama.
aksesoris yang berisikan kenangan indah di masa lalu, kemudian aksesoris yang berhubungan dengan masa depan, atau aksesoris yang etnik bernuansa vintage seperti ukiran khas Jepara juga dapat ditampilkan. 8. Gaya industrial. Gaya industrial merupakan desain ruang yang mengekspos atau memamerkan struktur bangunan atau elemen bangunan. Gaya desain interior industrial cenderung banyak digunakan pada kafe atau bangunan komersial seperti kantor. Gaya arsitektur industrial awalnya merambah pada desain interior dan arsitektur Eropa akibat dari banyaknya bangunan bekas pabrik yang tidak lagi digunakan. Agar tidak terbengkalai, dilakukanlah penyesuaian agar gedung-gedung ini dapat dijadikan hunian yang layak dan nyaman. Walaupun dilakukan beberapa penyesuaian, karakter asli bangunan sengaja tidak dihilangkan. Penggunaan materialnya berbahan dasar metal, bernuansa warna emas atau gelap, hitam juga bisa termasuk, dan tembaga menunjukkan kesan unfinished. Gaya desain ini mengonversi bangunan kuno menjadi bangunan kekinian. Gaya industrial biasanya menggunakan warna-warna monokromatik dan terkesan maskulin. Beberapa material yang digunakan juga cenderung kasar, seperti logam dan baja yang sengaja diekspos untuk menunjukkan karakternya. Material yang digunakan juga memakai bahan-bahan yang didaur ulang atau bahan industri seperti kaca, besi, dan aluminium yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan elemen interior yang menarik. 9. Tradisional. Desain rumah bergaya tradisional sangat diminati oleh orang-orang yang menyukai hal-hal berbau seni. Konsep desain interior tradisional identik dengan suasana yang hangat. Walaupun memiliki kesan yang tua, namun rumah bergaya tradisional ini dapat menciptakan suasana yang hangat, nyaman, dan kekeluargaan. Kenyamanan pada interior rumah tradisional ini terletak pada perpaduan ruang, komposisi ruang, dan karakteristik visual. Beberapa ciri-ciri desain rumah bergaya tradisional yaitu 1. Suasana nyaman dan bersahaja. 2. Kerap menggunakan pola bunga atau makhluk hidup dan ornamen-ornamen geometris. 3. Ragam furnitur kerap dihadirkan sebagai berpasangan. 4. Cenderung mengadopsi sesuatu yang halus dan lengkung. 5. Teratur, konsisten, dan detail. Dan terakhir adalah kerap menggunakan furnitur daur ulang. 10. Gaya vintage. Gaya vintage mewakili model kuno yang biasanya memakai perabot yang sudah berusia puluhan tahun, tetapi tetap terlihat kokoh dan baik. Desain interior bergaya vintage diisi dengan koleksi antik dan peralatan klasik lainnya. Perabotan ruangan yang digunakan harus mempunyai gaya klasik seperti furnitur maupun aksesori. Untuk pemilihan perabotan rumah, bahan kayu dapat digunakan sebagai material dasarnya. Sedangkan untuk pewarnaan, lapisan kayu dan lapisan pernis sehingga kesan natural tetap terjaga. Gaya vintage identik dengan kenangan masa lalu, bunga, dan barang-barang khusus lainnya. Istilah vintage sendiri berasal dari Eropa, yaitu merupakan sesuatu yang tua, antik, baik dari segi usia maupun objek baru yang dibuat dengan gaya antik yang populer pada masa lalu. Konsep vintage berkesan mengembalikan suasana tempo dulu, namun tidak meninggalkan unsur modern yang bersih dan rapi. Vintage juga dapat diartikan dengan barang-barang yang diproduksi pada masa kini
namun masih memiliki model klasik dan antik yang dapat diingatkan pada dekade 1920 hingga 1970-an. Objek yang dapat dikatakan memiliki gaya vintage biasanya memiliki nilai atau desain berkualitas yang diakui pada zamannya. 11. Gaya retro. Gaya ini adalah gaya pada tahun 60-an atau 70-an. Dalam periode tersebut, desain memiliki pendekatan yang menyenangkan, kemudian strukturnya lucu, bentuk dan permainan warna, serta motif yang ditemukan pada setiap bagian. Motif dengan bentuk geometris, garis, kotak-kotak, dan ilustrasi gaya pop art. Gaya ini juga disebut sebagai gaya pop art. Pop art yang sedang tren adalah segala sesuatu yang kental dengan benua Eropa, seperti miniatur menara Eiffel, kemudian telepon box berwarna merah khas Inggris, dan sebagainya. Aplikasi warna yang banyak digunakan dalam gaya retro adalah warna-warna yang cenderung cerah dan tajam, seperti warna hijau laut, merah muda, merah ceri, kuning mentega, coklat, orange, dan sebagainya. Perpaduan warna cat yang terang dan mencolok juga menjadi ciri warna pada desain interior gaya retro. Meski gaya retro identik dengan gaya masa lalu, namun dalam pemilihan furniturnya tidak selalu mencari furnitur yang antik dan sudah berumur puluhan tahun. Furnitur bergaya retro dapat diciptakan melalui kreativitas. Namun, jika ada koleksi furnitur antik pada tahun 1950 sampai 70-an, tentu kesan masa lalu akan lebih terasa. Terakhir, nomor 12 adalah gaya futuristik. Gaya futuristik adalah gaya desain interior dengan konsep yang didasarkan pada imajinasi dan pemahaman desainer tentang sebuah ruangan serta objek-objek masa depan atau future. Ciri utama gaya futuristik adalah penggunaan bahan-bahan logam atau kombinasi dari model yang biasa digunakan untuk pesawat ulang-alik. Kelebihannya adalah terletak pada desain yang bersifat ikonik atau penanda, yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya karena bentuknya lain. Demikian tadi pemaparan tentang desain interior serta jenis atau gaya-gaya dalam desain interior. Kemudian selanjutnya adalah karya desain interior siswa-siswi SMA Negeri 2 Magelang kelas 11. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.